Shalom, kita bersyukur bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini, edisi 15 Februari 2021. Mari kita berdoa. Puji syukur hari ini kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena pertolongan dan pelindungan Tuhan sepanjang peristirahatan kami, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik, kami boleh melalui malam yang ada. Kami bersyukur Tuhan bangunkan kami pagi ini dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru, dengan nafas hidup yang Tuhan anugerahkan. Kami mau mengawali hari ini dengan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Tetapi secara khusus saya baca ayatnya yang ke-24. Ayat 24 berkata demikian, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Demikian firman Allah di hari ini yang mengajar kita mengenai syarat mengikut Yesus. Itu berarti firman Allah di hari ini akan menunjukkan kepada saudara dan saya apakah saudara dan saya qualified, apakah saudara dan saya memenuhi syarat sebagai pengikut Yesus atau tidak. Setidaknya ada 3 syarat yang Tuhan tuntut bagi saudara dan saya kalau saudara dan saya mau mengikut Yesus. Ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Harus menyangkal dirinya. Syarat yang pertama dalam mengikut Yesus, kita harus menyangkal diri. Kita harus menyangkal keinginan-keinginan daging kita, keinginan-keinginan duniawi kita, keinginan-keinginan yang tidak berkenan kepada Allah. Kita harus sangkal, kita harus tolak kalau kita mau jadi pengikut Yesus. Kalau saudara dan saya mau senantiasa menyangkal diri, maka itu tandanya kita memenuhi syarat sebagai pengikut Yesus. Ada saat seringkali ada kemalasan dalam diri kita untuk beribadah. Kalau kita mau jadi pengikut Yesus berarti kita harus sangkal kemalasan itu. Demi beribadah kepada Tuhan, kita harus datang beribadah kepada Tuhan. Itu namanya kita menyangkal diri. Seringkali ada keinginan-keinginan yang tidak sesuai firman yang seringkali muncul dalam diri kita. Kalau kita mau menjadi pengikut Yesus, kita harus sangkal keinginan-keinginan daging itu, keinginan-keinginan yang bertentangan dengan firman. Kita tolak itu, kita sangkal itu, dan kita belajar untuk kita menjalani hidup yang sesuai dengan firman. Itu syarat yang pertama yang Tuhan minta bagi kita, harus mau menyangkal diri. Syarat yang kedua, masih dalam ayat 24 bagian B, memikul salibnya. Syarat yang kedua kalau kita mau mengikut Yesus, menjadi murid-murid Kristus, maka yang kedua kita harus mau memikul salib. Salib adalah lambang penderitaan. Salib adalah lambang kesengsaraan. Kalau kita mau mengikut Yesus, syarat yang kedua kita harus mau memikul salib. Artinya kita harus mau menderita karena Injil. Kita harus mau menderita karena pekerjaan Tuhan. Kita harus mau menderita demi kejayaan kerajaan Allah. Kita harus mau menderita demi gerejanya, demi pelayanannya. Itu yang Tuhan mau bagi kita. Itu berarti bahwa sebagai umat, sebagai orang percaya, kita harus belajar keluar dari zona aman dalam hidup. Keluar dari zona nyaman dalam hidup demi Injil, demi pekerjaannya, demi gerejanya. Kita harus mau melakukan itu. Dan itu artinya bahwa kita mau memikul salib. Kita harus mau siap menderita bagi Tuhan. Kita harus siap menderita bagi Tuhan. Karena Tuhan lebih dahulu menderita bagi kita. Jadi bukanlah keterlaluan kalau saudara dan saya mau memikul salib,
Karena Kristus yang lebih dahulu mau memikul salib untuk saudara dan saya. Kita harus menyadari bahwa oleh salib Kristuslah sehingga sorga terbuka lebar bagi kita manusia berdosa. Oleh karena penderitaan Kristuslah sehingga akhirnya saudara dan saya manusia berdosa bisa memperoleh keselamatan. Itu salib bagi saudara dan saya. Karena itu atas dasar itulah sebagai umat, sebagai orang percaya, Yesus juga menuntut kita. Kalau kita mau jadi pengikutnya Dia, kalau kita mau mengikut Dia, maka yang kedua saudara dan saya harus mau memikul salib. Yang ketiga, kalau saudara dan saya mau mengikut Yesus, menjadi murid Kristus, syarat yang ketiga masih dalam ayat 24 bagian terakhir, harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Syarat yang ketiga kalau kita mau mengikut Yesus adalah kita harus mau ikut maunya Yesus. Kita harus mau ikut apa maunya Kristus dalam hidup kita. Itu syarat yang Tuhan minta. Bagi saudara dan saya sebagai pengikutnya, kita harus mau mengikut Yesus. Ikut apa yang Yesus mau, bukan apa yang kita mau. Kata mengikut di sini beda dengan kata mengikut dalam ayat 24 awalnya. Setiap orang yang mau mengikut aku, itu dari kata opisomu. Tapi dalam ayat 24 bagian terakhir sudah memakai kata yang lain, yang artinya bahwa kita harus mau jadi murid. Kristus adalah guru kita dan saudara dan saya adalah siswanya. Jadi kalau saudara dan saya mau mengikut Kristus berarti kita harus ikut dalam proses pemuritan yang Yesus akan buat, yang Yesus akan kerjakan untuk membentuk kita supaya kita betul-betul jadi murid Kristus yang luar biasa. Makanya disiplin itu sangat penting dalam proses mengikut Yesus. Tidak mungkin seorang anak SD, SMP, SMA, bahkan seorang mahasiswa dia bisa naik tingkat kalau dia tidak mengikuti proses pendidikan itu. Dan ada aturan-aturan yang dituntut yang harus dia turuti supaya dia bisa berhasil. Ketika saudara dan saya sudah menyangkal diri, ketika saudara dan saya sudah memikul salib, syarat yang ketiga ini kita masuk dalam sekolah kehidupan, di mana Yesus Kristus adalah gurunya, di mana Yesus Kristus adalah dosennya, dan saudara dan saya adalah muridnya, saudara dan saya adalah mahasiswanya. Kita masuk dalam proses pembentukan Kristus untuk membentuk kita supaya kita menjadi murid-murid Kristus yang hebat, murid-murid Kristus yang berprestasi, murid-murid Kristus yang luar biasa. Harus masuk dalam sekolah kehidupan. Jelas, buku ajarnya jelas yaitu firman Allah. Diktatnya sebagai seorang mahasiswa jelas adalah firman Allah. Ini buku pegangan kita yang harus selalu kita pelajari, harus kita baca supaya kita memahami apa yang diajarkan guru kita, diajarkan oleh dosen kita yang namanya Yesus Kristus. Ini sekolah kehidupan. Itu yang dimaksud dengan kalimat mengikut aku sebagai syarat dalam mengikut Yesus. Kita harus ikut maunya Kristus. Dan mengikuti maunya Kristus ada proses pembentukan. Ada proses pendidikan yang harus saudara dan saya ikuti. Dan itu yang namanya pemuritan. Jadi sebagai umat, sebagai orang percaya, kita digambarkan sebagai siswa SD, SMP, SMA ataupun sebagai mahasiswa. Yang saya menyebut ini sebagai sekolah kehidupan. Di mana Yesus Kristus jadi gurunya dan jadi dosennya, dan saudara dan saya adalah jadi siswanya, jadi mahasiswanya. Karena itu kita harus rajin belajar. Kalau waktunya kita sekolah, kita harus sekolah, tidak boleh bermain. Ada waktunya kita beribadah, kita harus beribadah. Karena beribadah adalah tatap muka kita dengan Kristus untuk mendengar ajaran-ajaran, nasihat-nasihat Kristus, pelajaran-pelajaran dari guru kita, dari dosen kita yang namanya Yesus Kristus. Itu yang dimaksud dan mengikut aku. Dan itu syarat yang Yesus mau dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Atau dengan bahasa lain bahwa syarat yang ketiga dalam mengikut Yesus,
kita harus mengikuti guru kita. Kita harus ikut ajarannya, kita harus ikuti pelajarannya, kita harus melaksanakan tugas apa yang dia berikan kepada kita. Itu yang namanya proses pemuritan. Dan kita harus melihat Yesus sebagai guru atau dosen kita, dan kita harus selalu belajar dari dia. 3 syarat dalam mengikut Yesus. Yang pertama, kita harus menyangkal diri. Yang kedua, kita harus memikul salib. Dan yang ketiga, kita harus mau mengikuti Yesus. Apa yang dia mau, apa yang dia ajarkan kepada kita mau ikuti dan kita lakukan. Kiranya Allah punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Tuhan, kami rindu supaya kami memenuhi syarat sebagai pengikut Yesus, yang mau menyangkal diri, yang mau memikul salib, dan mau mengikuti apa yang Yesus mau dalam hidup kami. Tanamkan firman dalam hati dan pikiran kami. Roh-Mu yang kudus sanggupkan kami untuk bisa melaksanakan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian ini. Berilah mereka kekuatan, kesehatan yang baik. Jauhkan mereka dari segala sakit penyakit. Jauhkan mereka dari segala kecelakaan. Umat-Mu yang dalam keadaan sakit, dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka. Kami pasrahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Berkat Tuhan menyertai kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai jumpa lagi dalam renungan harian edisi berikut.